Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa di like ya video ini dan subscribe juga channel aku. Nah guys, sebelum mulai kasusnya ya, aku mau memperkenalkan satu produk dulu nih ke kalian. Buat kalian yang punya kulit muka sensitif atau acne prone kayak aku, gini, harus banget nih kalian coba produk skincare dari Bosa. Nah, kalian pasti kalau yang udah nontonin aku dari dulu-dulu itu kalian udah tahu ya, aku sering banget kasih tahu ke kalian tentang produk Bosa ini karena memang aku udah pakai ini selama bertahun-tahun dan hasilnya itu luar biasa banget di kulit aku. Kulit aku tuh gampang banget jerawatan ya, teman-teman. Jadi harus pakai skincare yang aku rasa kayak enteng, nggak bikin breakout gitu, guys. Dan Bosa ini cocok banget. Dia ada 3 produk dari mulai facial foamnya, dan ada cleansernya ini semacam creamy gitu ya teman-teman, dan ada water revener ini penyegar gitu ya guys. Facial foamnya ini enak banget ya kandungannya, jadi dia itu tipenya foam kayak gini teman-teman ya, lembut banget di kulit. Pokoknya kalian yang acne prone kayak aku gini atau kulit sensitif itu bener-bener cocok banget ya, karena dia nggak ngerusak kulit sama sekali, enteng banget formulanya, tinggal diratain aja ke muka kalian. Dan facial foamnya ini diperkaya moisturizer juga, jadi melembabkan kulit banget, bikin kulit kalian tuh nggak kering ya sehabis cuci muka. Sementara untuk cleansernya ini juga bagus banget, apalagi kalau kalian yang sering make up atau sering kena debu gitu ya mukanya, seperti aku nih sering make up. Jadi kalau habis makeup, sebelum cuci muka kalian pakai ini dulu, bersihin dulu gitu ya pakai ini, jadi biar semua kotoran-kotoran dari kulit wajah kalian tuh terangkat. Sama ya, cleansernya ini juga mengandung moisturizer, jadi menjaga kelembapan kulit wajah kalian. Dan guys, jangan lupa dipakai juga nih water refinernya untuk menyegarkan kulit wajah kalian. Jadi setelah dibersihkan, dicuci mukanya pakai facial foam, terus dipakai nih water refinernya supaya kulit wajah kalian lebih bersih, segar, terawat guys. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman, langsung aja untuk kalian yang mau coba juga produk dari Bosanya ini, bisa langsung di follow IG-nya ada di bawah ini ya, Bosa IDN. Pokoknya untuk kalian yang butuh skincare, jangan sampai salah pilih, pakai aja produk dari Bosa. Nah teman-teman, sebelum mulai kasusnya aku mau minta maaf dulu nih kalau nanti aku ada salah pengucapan, karena nama-nama orang di dalam kasus ini tuh memang berbahasa Mandarin ya, bahasa Tiongkok, dan mungkin aku agak salah-salah penyebutan, jadi mohon maaf ya guys. Oke, kasusnya dialami oleh pasangan suami istri yang bernama Moon Siu Yuet Yi dan Glory Chow Wing Ki. Untuk lebih simpelnya aku akan panggil mereka Moon dan Glory aja ya. Pasangan suami istri yang bernama Moon dan Glory ini tinggal di area Sai Ying Pun, Hong Kong, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Chow Hoi Ying dan yang kedua bernama Henry Chow Hoi Leng. Chow dan Henry hidup di lingkungan orang tua yang lumayan berada secara ekonomi, karena orang tua mereka yaitu Moon dan Glory mempunyai aset properti, beberapa properti gitu di sana guys. Properti tersebut disewakan dan menjadi sumber penghasilan mereka juga saat itu. Mereka berdua ini pasangan yang terkenal tegas kepada anak-anaknya, terutama sang ayah, karena dia berusaha banget mendidik anaknya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri. Apalagi masalah akademis anak-anaknya mereka itu sangat-sangat memperhatikan. Seiring berjalannya waktu, kedua anak mereka yaitu Chow dan Henry sudah nggak tinggal lagi bareng orang tuanya, mereka sudah tinggal masing-masing. Sayangnya pada bulan Maret tahun 2013, tiba-tiba keluarga ini mendapatkan kabar yang sangat buruk. Moon dan Glory tiba-tiba menghilang guys. Chow dan Henry pun langsung cepat-cepat datang ke polisi dan melaporkan tentang orang tua mereka yang menghilang itu. Chow menjelaskan ke petugas kalau dia terakhir mendapatkan kabar dari orang tuanya di tanggal 2 Maret 2013, dan setelah itu udah nggak ada kabar apapun dari orang tuanya, dan mereka juga nggak bisa menemukan orang tuanya di mana-mana. Ini aneh banget karena biasanya orang tuanya tuh kalau mau kemana-mana, apalagi nginep dalam waktu yang
lama pasti ngomong ke kedua anaknya. Tapi ini sama sekali nggak ada kabar atau ngomong apapun. Sebenarnya mereka ini sempat berpikir kalau orang tuanya pergi ke daratan Tiongkok karena sebelumnya memang mereka ada rencana mau ke sana. Tapi anehnya, kalau memang iya mereka mau ke sana, kok nggak berkabar dulu sebelumnya? Ini nggak biasa banget. Setelah dapat info seperti ini, polisi pun mengecek ya history Moon dan Glory apakah benar pernah nyebrang ke daratan Tiongkok, tapi nggak ada catatan sama sekali Moon dan Glory sempat ke sana. Bahkan nggak ada catatan kalau Moon dan Glory pergi meninggalkan Hong Kong. Pencarian orang hilang pun segera dilakukan. Chow dan Henry juga membuat halaman FB untuk membantu polisi setempat mencari keberadaan orang tuanya, guys. Pada saat melakukan pencarian, petugas mendapatkan informasi yang sangat-sangat penting dalam kasus ini dari seseorang yang anonim, namanya nggak mau dibagikan ke publik. Jadi si pelapor ini bergabung di salah satu grup WhatsApp, dan itu grupnya terdiri dari para gamers, guys. Tapi ada salah satu anggota grup tersebut yang membuat pengakuan kalau dia itu sudah melakukan kejahatan. Dia bilang dia habis membunuh kedua orang tuanya. Sampai pada akhirnya di tanggal 14 Maret 2013, petugas mencurigai Henry, anak bungsu Moon dan Glory. Henry pun dipanggil untuk diinterogasi lebih lanjut. Sebelum lanjut bahas kasusnya, aku mau ceritain dulu sedikit background dari Henry ini ya, teman-teman. Jadi Henry Chow Hoi Leung ini lahir pada tanggal 7 Juni 1983. Diketahui ternyata Henry adalah anak yang bermasalah sejak dulu. Jadi memang dia mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya. Pada saat Henry SD, dia diikutin les piano, tapi dia kayak nggak bisa mengikuti les itu dengan baik ya, teman-teman. Menurut pengakuan dari teman-teman Henry itu kelihatan sedikit berbeda dari anak lainnya. Dia terkenal pendiam, kayak punya dunia sendiri. Selain itu dia juga punya masalah emosional. Karena itu pada saat sekolah menengah dia nggak bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan anak-anak lainnya, dengan lingkungannya, dan akhirnya dia gagal ujian sertifikat pendidikan Hong Kong. Hal ini pastinya bikin Moon dan Glory sangat kecewa, tapi mereka nggak menyerah karena mereka tetap berusaha mendidik Henry dan menyelesaikan pendidikan anaknya itu. Henry diterbangkan ke Australia untuk belajar matematika di salah satu universitas yang ada di sana. Dan pada saat itu sayangnya Henry sering dibully sama teman-teman di kampusnya. Sampai akhirnya di tahun 2003 dia memutuskan untuk balik lagi ke Hong Kong. Dia bilang ke orang tuanya kalau dia berhasil lulus, tapi ternyata ya semua itu cuma bohong aja. Dan pastinya ya kebohongan sebesar ini pada akhirnya orang tuanya tahu, dan lagi-lagi orang tuanya kecewa sama Henry. Henry pun kayak pengen menebus kesalahannya. Dia berusaha untuk bekerja. Diketahui tahun 2007 Henry itu bekerja di salah satu perusahaan menjadi pramuniaga. Nah, disinilah dia bertemu dengan Se, yang kemudian menjadi teman dekat Henry. Saat itu Se juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Henry. Memang nggak pernah bisa bertahan lama di satu tempat kerja. Selalu aja resign, ada aja masalahnya, ada aja alasannya. Beberapa kali juga dia ya memang dipecat dari perusahaan karena kerjanya nggak benar. Terus orang tuanya memutuskan, yaudah deh kamu daripada kayak gini terus, udah kuliah lagi aja tapi di Hong Kong. Akhirnya Henry kuliah lagi, teman-teman. Tapi ya lagi-lagi dia nggak serius di kuliahnya ini. Dia malah terjun ke dunia game online, kecanduan dengan game online. Dan memang polisi bisa mencurigai dia pada awalnya karena Henry bermain game online ini. Jadi di grup WhatsApp yang tadi aku ceritain yang isinya adalah para gamers, itu salah satunya adalah Henry, dan yang bilang habis melakukan kejahatan, habis membunuh kedua orang tuanya adalah Henry, guys. Pada saat dia terjun ke dunia games ini, dia punya beberapa teman. Dari beberapa pengakuan teman-temannya itu, Henry aneh banget karena dia suka bahas topik tentang Nazi, dan bahkan Henry percaya kalau dirinya adalah psikopat. Di beberapa akun online-nya pakai foto dari Adolf Hitler juga. Selain hubungan dengan teman dan pekerjaannya kurang baik, di dalam hubungan asmara ternyata Henry juga bermasalah. Dia nggak pernah bertahan lama dengan satu pasangan, menjalin hubungan tuh pasti cuma sebentar-sebentar aja. Dan yang paling parahnya, dia tuh pernah pacaran, pacarnya itu dia hamilin, tapi habis itu dia nggak mau tanggung jawab. Pertama, Henry suruh pacarnya untuk gugurin kandungan
pacarannya. Tapi pacarannya nggak mau kan. Aku nggak mau, aku mau melahirkan anak ini, aku mau merawat dia. Akhirnya Henry bilang, oke, kalau gitu ya udah, nanti aku bantu merawat juga. Tapi kenyataannya ya udah, Henry pergi begitu aja dari kehidupan si cewek ini sampai ya nggak peduli, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Di tahun 2012 Henry memutuskan untuk berbisnis. Dan ya mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak ya, berbisnis itu pastinya kan butuh kedisiplinan, kerja keras. Tapi dengan riwayatnya Henry dan sifatnya dia yang memang gak sabaran, punya masalah emosional, gegabah, jadi Henry itu minta modal sama orang tuanya untuk bisnis katanya. Tapi ternyata dia bukan memulai bisnis jual beli atau apa, dia berinvestasi. Tapi investasi yang dipilih oleh Henry itu buruk dan akhirnya dia rugi banyak. Henry itu terkenal juga dengan gaya hidupnya yang mewah dan dia suka merendahkan orang-orang di bawahnya. Setelah saham investasinya gagal dan dia akhirnya rugi banyak, bahkan punya hutang nih yang banyak. Apa yang Henry lakukan? Seperti biasa, dia lari ke orang tuanya, minta bantuan sama ayah ibunya. Pada bulan Februari 2013, sekitar 1 bulan sebelum kasus ini terjadi, Henry datengin kedua orang tuanya. Dia bilang mau lunasin hutangnya, tolong dong jual beberapa properti yang kalian punya untuk membayar hutang aku, nanti sisanya ya kalian pakai aja gitu. Seenak itu guys dia ngomong. Ya pastinya permintaan dari Henry ini ditolak dengan tegas sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, kamu selesain sendiri masalahnya, kamu yang buat masalah, kamu yang harus punya solusi. Kalau kamu mau bayar hutang, kerja sana, cari uang untuk bisa bayar hutang-hutang kamu. Saat itu Henry udah frustasi, dia nggak tahu harus apa, karena biasanya setiap dia punya masalah itu diselesaikan ya sama orang tuanya. Tapi saat itu orang tuanya udah nggak mau bantu, harus cari tahu sendiri. Dia bingung. Akhirnya dia pun tinggal menginap di apartemen temannya yang bernama Se tadi. Pas tinggal bareng Se, Henry itu sempat mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri. Tapi untungnya bisa ditahan ya, digagalkan oleh Se. Gak lama setelah itulah orang tua Henry tiba-tiba menghilang. Saat diinterogasi, Henry membuat pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan dan menjijikan juga ya. Dia bilang orang tuanya memang gak menghilang begitu saja, tapi dia yang sudah menghabisi mereka. Di tanggal 15 Maret, petugas menginterogasi Henry dan Se, dan mereka juga melakukan penggeledahan di apartemen milik Se yang ditinggali sama mereka berdua itu. Pada saat menggeledah, petugas langsung menemukan hal yang mengejutkan. Ada noda darah di dinding dan lantai, ada kantong sampah berisi semen dan pasir, ditemukan gergaji, 7 buah pisau di dalam properti itu. Dan ternyata nggak cuma itu aja, petugas juga menemukan sebuah daging yang sudah matang, ditaburin garam di dalam microwave, dan juga ada beberapa daging matang di sebuah kotak makan. Nggak sebuah, beberapa kotak makan styrofoam gitu guys. Petugas curiga daging itu bukanlah daging hewan, karena ternyata petugas menemukan beberapa potongan tubuh manusia di dalam sebuah plastik besar di sana. Wow, penemuannya bikin merinding ya teman-teman. Bahkan yang paling mengerikannya adalah ditemukan juga 2 kepala manusia di dalam kulkas yang diidentifikasi bahwa itu milik Moon dan Glory. Gila, parah ya. Di bawah kasur milik Se, petugas menemukan buku catatan yang berisi tentang cara membuang tubuh korban dan beberapa perlengkapan yang harus dibeli. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan Moon dan Glory sampai berakhir dengan sangat mengenaskan? Nah, sebelum lanjut, aku juga mau sedikit cerita tentang backgroundnya Se. Nama panjangnya adalah Angu Se Chen Ke. Berbeda dengan Henry, Se ini hidup dalam kesederhanaan karena ibunya adalah seorang ibu tunggal yang memang harus mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya. Se punya 1 kakak perempuan. Nah, Se ini selalu gagal dalam semua mata pelajaran. Menurut kakak perempuannya, Se ini orangnya memang gampang terpengaruh dan gampang percaya sama orang lain. Dia juga terkenal pemalu dan pendiam. Tapi selain itu dia dikenal baik sama teman-teman dan keluarganya. Se juga nggak pernah tuh terlibat masalah-masalah besar sebelumnya. Pada saat bertemu, Henry dan Se merasa sama-sama gagal dalam percintaan, dan hal inilah yang bikin mereka cepet akrab guys. Tapi bertolak belakang dengan Henry. Kalau Henry itu kan menyakiti pacarnya ya, nggak bertanggung jawab nih sama pacarnya. Sedangkan Se itu dia malahan pernah dibohongi, ditipu habis-habisan sama pasangannya. Bahkan saat itu Se sampai depresi juga, mencoba untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 3 kali, tapi untungnya gagal. Dan mungkin karena itu juga ya Se jadi simpati banget nih sama Henry. Untuk detail kejahatannya, Henry menjelaskan
menjelaskan kepada petugas terjadi pada tanggal 1 Maret 2013. Saat itu Henry mengundang orang tuanya main ke apartemen Se untuk makan siang gitu. Henry bilangnya, ayo ibu ayah kita makan siang bareng. Menurut Henry, pada saat makan siang itu tiba-tiba Se datang dan memukul kepala ibu dan ayahnya dari belakang. Se juga melukai leher Moon, sedangkan Henry menusuk ayahnya Glory dari belakang. Nah, pada saat kejadian itu Henry mengaku kalau kakinya sempat luka, makanya dia pergi ke rumah sakit dulu. Dan setelah dia balik lagi ke apartemen habis dari rumah sakit itu, tiba-tiba Se sudah melakukan mutilasi pada kedua orang tuanya. Itu menurut pengakuan Henry ya guys. Se bilang ke Henry untuk menyamarkan potongan-potongan jasad itu dengan menaruhnya dalam semen dan pasir. Jadi biar ketutup sama semen dan pasir itu guys. Habis itu dimasukin ke dalam plastik. Tapi nggak jadi karena mereka punya ide lain, yaitu ini ide yang jauh lebih kejam, lebih buruk ya teman-teman. Mereka memotong dan memasak daging-daging tersebut. Ya Allah. Henry juga bilang ke petugas kalau setelah melakukan ini pada kedua orang tuanya, Se mengajak Henry untuk melakukan hal ini lagi ke seorang wanita yang kita pilih aja yuk secara acak. Tapi Se menolak semua pernyataan dari Henry. Dia berulang kali menyatakan kalau dirinya nggak bersalah, nggak terlibat dengan pembunuhan itu. Menurut Se, dia nggak tahu pada saat Henry menyerang dan menghabisi kedua orang tuanya. Tapi pas Se balik ke apartemen, orang tua Henry tuh udah meninggal di sana dan Henry mengancam Se untuk bantu dia menghilangkan jasad tersebut. Menurut hakim, kejahatan ini sangat terencana dan hati-hati. Ada bukti-bukti pembelian beberapa bulan sebelumnya seperti pisau yang dipakai, microwave, kompor, dan 2 kulkas baru. Yang jelas barang-barang tersebut sangat berpengaruh kepada penemuan korban. Ditambah pesan anonim dari grup WA tadi yang memang sengaja disebar. Pada tanggal 9 Maret, seorang psikolog dipanggil untuk memeriksa kondisi psikologinya Henry, dan dia menyatakan kalau Henry itu mengidap gangguan bipolar dan gangguan obsesif kompulsif. Dia juga memiliki gangguan kepribadian dan narsisme ekstrim. Seorang konsultan psikiatri bernama Louis Sing Heng melakukan tes IQ kepada kedua pelaku, yaitu Se dan Henry. Henry diketahui memiliki IQ di atas normal, yaitu 126, sedangkan Se memiliki IQ yang rendah, yaitu 84. Liu, sang psikolog, berpendapat kemungkinan Henry memanipulasi dan menjebak Se dalam pembunuhan ini. Ditemukan bukti juga kalau buku catatan yang ditemukan di bawah kasur milik Se itu bukan tulisan tangan Se, tapi tulisan tangan Henry. Jadi kayak Henry sengaja ya menulis di buku catatan tersebut, terus ditaruh di bawah kasur milik Se supaya petugas berpikir itu milik Se. Akhirnya setelah melakukan sidang beberapa kali, hakim memutuskan pernyataan Se lah yang benar. Pada tanggal 20 Maret 2015, hakim berhasil memutuskan Henry bersalah atas pembunuhan ganda pada orang tuanya dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Se terbukti tidak bersalah. Dia tetap mendapatkan hukuman 1 tahun penjara karena tidak melakukan penguburan yang benar atas suruhan dan ancaman Henry tadi guys. Se bersyukur banget dia bisa bebas katanya, dan dia nggak nyangka kalau Henry bisa melakukan hal itu ke dia. Se menggambarkan Henry sebagai pria yang sangat berbahaya dan juga pastinya manipulatif. Dia pintar memainkan peran, berbohong kepada orang-orang. Dan untuk motif kejahatan yang dilakukan Henry ya seperti yang udah aku ceritain tadi, mungkin kalian udah bisa nebak nih. Motifnya adalah karena uang. Karena Henry kesel sama orang tuanya, nggak mau melunasi hutang-hutangnya guys. Ya ampun. Padahal ya sebelum-sebelumnya semua masalah yang dia buat tuh dibantu sama orang tuanya. Sekali aja orang tuanya nggak mau bantu, langsung dihabisi sama dia ya pun. Tapi ada juga info yang bilang kalau Henry memang sudah menyimpan kekesalan ke orang tuanya itu sejak lama. Karena yang pertama ayahnya itu kan sangat keras sama dia. Dia pernah kayak lagi belajar, terus ayahnya malah nonton TV dengan volume suara yang sangat tinggi. Kayak dia tuh terganggu banget. Dan ibunya juga sempat mempermalukan dia di depan seorang gadis yang dia suka. Henry itu menggambarkan ayahnya sebagai pria arogan katanya, yang selalu memperlakukan dia tanpa kedamaian dan ketenangan. Sementara ibunya digambarkan selalu terlihat sedih pada saat Henry nggak bisa mendengarkan dan mengikuti saran keluarganya. Jadi kayak orang tua itu membuat dia merasa selalu mengecewakan. Henry memberikan statement kayak gini guys. Saya pikir jika saya bisa menyelesaikan hubungan emosional dengan orang tua saya, itu akan menjadi solusi. Jika mereka mati,
aku bisa dilahirkan kembali. Wow, yes Henry, semua salah orang ya, nggak ada yang diri kamu yang salah gitu, semuanya salah orang. Itu dia kasusnya teman-teman. Aku pengen banget dengar apa pendapat kalian. Apa menurut kalian ini emang bener-bener nggak tahu ya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Henry atau gimana guys? Dan aku bingung ya mau berpendapat apa, karena kayak sudah dibesarkan, dididik, dirawat baik-baik, tapi pada akhirnya dia juga emang habisi nyawa orang tuanya. Wah, semoga kita dijauh-jauhin ya dari hal-hal semacam ini. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe juga channel aku guys. Makasih banyak banget untuk kalian semua yang udah support aku terus. Makasih ya guys, semoga semua kebaikan juga datang dalam hidup kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.